Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ya sama Muhaimin TV. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua, dimudahkan segala urusannya, dan dimudahkan juga dalam mengais rezekinya. Oke teman-teman, kita akan sharing lagi tentang usaha di desa, yaitu toko sembako. Oke teman-teman, kita akan sharing lagi ya, 3 hal yang kita harus hindari, 3 hal pantangan yang tindakan-tindakan atau yang tidak boleh kita lakukan saat kita berdagang. Kalau kita niatnya ingin sukses jangka panjang, kalau kita niat ingin sukses di jalur ini, jalur dagang, ya kita harus buang ya 3 hal penting ini. Oke teman-teman, yang ke-1 adalah tidak mampu menolak konsumen yang berhutang. Jadi gini teman-teman ya, kalau saya melihat di toko sembako atau warung sembako lain, itu ada tulisan di depan satu kertas ya, tidak menerima kasbon. Gini artinya teman-teman. Oke teman-teman, ada 2 faktor ya kalau kita tidak ngasih ngutang atau tidak ngasih bon ke pembeli. Ini ada 2 faktor. Yang pertama, mungkin si pembeli ini akan kapok ya kalau kita tidak kasih hutang. Mungkin dia akan merasa jengkel atau tersinggung, dan akhirnya si pembeli ini akan kabur di toko kita. Menurut saya ini lebih bagus ya daripada kita memberikan hutang ke si pembeli ini. Karena gini teman-teman, kalau kita ngasih hutang 1 kali, mungkin dia akan datang lagi ke toko kita untuk ngutang kedua kalinya. Itu akan kebiasaan buruk ya. Jadi saya sarankan tidak boleh dikasih hutang. Yang faktor yang kedua, mungkin kalau kita tidak ngasih hutang, mungkin kita akan dicap pelit ya, dicap pelit mungkin oleh pembeli. Itu menurut saya itu hal biasa ya, jangan jadi beban pikiran buat kita. Mungkin itu akan jadi konsumsi makanan kita sehari-hari. Abaikan sajalah, karena banyak ya calon pelanggan yang akan berbelanja ke toko kita. Ada barang, ada uang, ada barang, ada uang. Nah itu yang ditunggu. Mungkin ini akan jadi aset di kemudian hari. Mungkin ini akan jadi pelanggan di kemudian hari. Ini yang kita tunggu-tunggu dari pembeli ini. Oke teman-teman, yang kedua adalah jangan sewot kalau tetangga enggak belanja di toko kita. Banyak ya sekarang tetangga kita yang lalu lalang, cuma numpang lewat di toko kita, mau berbelanja ke toko lain. Padahal di toko kita ini juga banyak barang yang disediakan. Padahal ada di toko kita barang yang mereka cari, tapi tetangga ini malah berbelanja ke toko lain. Biarkan saja, mungkin ini selera mereka masing-masing. Jadi kalau kita sebagai pedagang, pikiran kita ini harus tenang, harus luas, jangan sewot. Kalau kita lihat ya di toko-toko di kota, banyak toko yang sukses. Itu tidak semua tetangganya berbelanja ke situ. Toko yang sukses itu radiusnya, jaringannya itu luas. Mereka pelanggan-pelanggan yang berbelanja ke toko itu banyak orang-orang yang jauh. Itu menandakan toko yang sukses. Oke, tetangga tidak berbelanja kita, tapi kita harus mengenalkan toko kita yang lebih luas, bukan tetangga saja. Oke teman-teman, yang ketiga adalah sering pamer pencapaian di media sosial. Jadi gini teman-teman, banyak rekan-rekan saya yang satu jurusan yang di usaha toko sembako, mungkin dia sukses ya, mungkin dia senang, dia sering upload foto baik di Facebook maupun di WA status di media sosial lainnya. Oke, yang mungkin ke-1 boleh kita senang, kita upload foto pencapaian
banyak ya, kadang laci berisi uang dipoto lalu diupload di WA ataupun di Facebook. Ada nota nih, saya sekarang pendapatan sekian, pengeluaran sekian. Jadi mungkin dia senang ya kalau pertama kita upload di media sosial, itu tidak masalah. Tapi kalau keseringan, ini akan jadi beban konsumsi publik. Kalau kita sudah upload foto di media sosial, ini akan jadi konsumsi publik akan negatif kalau kita sering. Kalau kita niatnya tidak pamer, tapi kalau kita sering, ini akan dicap pamer ya. Jadi kalau menurut saya pedagang itu harus sederhana ya. Pedagang itu harus sederhana meskipun banyak uangnya. Jadi menurut saya pedagang itu harus wibawa sikapnya. Jangan terlalu pamer apalagi di media sosial. Karena ini akan mengundang kejahatan juga, apalagi kan kalau kita membangun usaha toko sembako di jalan umum, di jalan yang ramai. Ini kalau kita share di media sosial akan jadi konsumsi publik. Mereka akan tahu toko kita ini sukses. Mungkin disitulah niat orang lain akan jahat atau istilah kasarnya itu akan ada perampokan. Jadi jangan terlalu sering pamer di sosial media. Jadilah pedagang yang sukses, jadilah pedagang yang berwibawa, yang sederhana tapi banyak uangnya. Mungkin itu teman-teman yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Insya Allah lain kata, lain video kita akan berjumpa lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.